Bab 1526, Penunggang Naga Leluhur Setengah Bela Diri. Penerjemah, Lege. Ini sudah berakhir. Suzimo melihat lusinan makhluk ras dewa tidak jauh dan berkata dengan dingin dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun lusinan leluhur setengah bela diri ras dewa ini berhasil bertahan berkat fisik mereka, pemahaman tentang jejak kekuatan surgawi, baju besi, dan perisai raksasa, mereka dipenuhi dengan luka-luka. Lebih penting lagi, leluhur setengah bela diri ras dewa ketakutan. Tidak ada lagi kesombongan awal di mata mereka, hanya ketakutan tanpa akhir. Tiba-tiba, fluktuasi yang bahkan lebih dahsyat datang dari arah Gua Pelangi, seolah-olah keberadaan yang menakutkan akan segera menyerbu. Fluktuasi yang dilepaskan oleh Gua Pelangi kali ini bahkan lebih menakutkan daripada dua pasukan ras dewa. Ada lagi, ekspresi Suzimo sangat berubah. Sampai titik pertempuran ini, dia telah menghancurkan dua pasukan dan telah menggunakan hampir semua metodenya, termasuk roh esensi, ki darah, dan kekuatan dharma. Jika ras dewa masih memiliki trik di lengan baju mereka, dia tidak akan bisa bertahan melawan mereka. Hanya pada saat itulah Suzimo benar-benar mengalami betapa tragis dan sulitnya bagi tabu Divine Hou untuk bertarung melawan ras dewa sendirian di lembah di era primordial. Di era primordial, banyak ahli ras dewa memasuki Kunlun, termasuk leluhur dan kaisar Mahayana. Tapi sekarang, dia merasa lelah melawan dua pasukan ras dewa. Faktanya, bahkan tidak ada satupun ahli ranah leluhur. Suzimo memelototi Gua Pelangi dan mengkonsumsi sejumlah besar eliksir. Lotus hijau penciptaan memuntahkan sinar cahaya untuk memelihara roh esensinya terus-menerus. Bahkan, dia bahkan tidak membuang energinya untuk membunuh puluhan makhluk ras dewa tidak jauh. Pertempuran yang lebih berbahaya dan sulit akan datang. Akhirnya, Gua Pelangi bersinar terang dan sebuah benda besar terbang keluar. Suzimo memfokuskan pandangannya. Itu adalah binatang iblis besar yang hitam pekat dan panjangnya puluhan kaki. Itu ditutupi sisik tebal dan kasar dan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Setiap kali mengepak, tornado akan terjadi. Binatang iblis itu berkepala naga dan tatapannya kejam dan dingin. Meskipun cakarnya tajam, tubuhnya menyerupai kadal raksasa yang terlihat sangat aneh dan mengeluarkan aura kekerasan. Hahaha, leluhur setengah bela diri dari ras dewa tiba-tiba tertawa dan berteriak, "Bela diri Desolate, kamu sudah selesai. Penunggang naga leluhur setengah bela diri dari daratan dewa kita ada di sini." Suzimo pernah melihat binatang iblis seperti itu sebelumnya di lukisan di dinding istana. Sepertinya itu adalah naga dari daratan dewa. Naga hitam memancarkan ki iblis yang tebal dan merupakan ahli leluhur setengah bela diri. Di punggung naga hitam itu berdiri sesosok yang memegang tombak panjang. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari yang terik dengan kekuatan yang merajalela. Suzimo bisa merasakan bahwa yang disebut penunggang naga leluhur setengah bela diri ini bahkan lebih kuat dari komandan dua pasukan sebelumnya. Ini adalah ahli leluhur setengah bela diri yang bisa menaklukkan naga surgawi. Semut. Di punggung naga hitam, suara penunggang naga leluhur setengah bela diri terdengar dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Karena kamu membunuh klanku, aku akan meratakan daratan Tianhuang dan membunuh jutaan manusia sebagai penghormatan kepada klanku yang jatuh. Fufu. Suzimo tertawa. Ratakan daratan Tianhuang. Kita akan membicarakannya setelah kau melewatiku. Terhadap penunggang naga leluhur setengah bela diri yang kuat, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan dengan tatapan tegas, melompat dan menyerbu ke arah yang pertama. Tidak peduli para ahli dari daratan dewa, dia tidak akan mundur sama sekali. Tombak penghakiman. Penunggang naga leluhur setengah bela diri berdiri di atas naga hitam dan mengarahkan tombaknya ke arah Suzimo melalui kehampaan. Tombak yang menakjubkan terbentuk di udara dan ditembakkan ke arah Suzimo dengan kecepatan yang mencengangkan. Seni Dharma itu terlalu kuat. Sebelum tombak penghakiman turun, Suzimo merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Bahkan tubuh sejati teratai hijau tidak dapat menahan seni Dharma itu. Tanpa ragu, Suzimo membalik telapak tangannya dan menarik Dharmic Breaking Bow miliknya, memuat panah. Berdengung. Busur itu bergetar. Panah kekuatan Dharma melesat dan mengenai tombak penghakiman. Seni Dharma yang sangat kuat menghilang seketika dan semua kekuatan Dharma diserap oleh panah kekuatan Dharma. Kekuatan panah kekuatan Dharma meningkat secara eksponensial dan menumbuhkan lingkaran penuh, berubah menjadi tombak penghakiman yang bahkan lebih menakutkan yang menembak ke arah penunggang naga leluhur setengah bela diri. Ekspresi Half Martial Ancestor Dragon Rider tidak berubah. Naga hitam di bawahnya mengepakkan sayap naganya dan meraung, menjulurkan sepasang cakar naga untuk meraih tombak penghakiman. Berdengung. Namun,
Tombak penghakiman adalah ledakan busur penghancur darmik dan menyatu dengan kekuatan penunggang naga leluhur setengah bela diri, bahkan naga hitam tidak dapat bertahan melawannya. Tombak penghakiman melesat melintasi telapak tangan naga hitam dengan suara aneh. Cakar naga hitam itu digiling menjadi darah segar. Ledakan. Saat itu, seberkas cahaya keemasan turun dan menghantam tombak penghakiman dengan ledakan keras. Tombak penghakiman hancur dan menghilang ke dalam kekosongan di tempat. Penunggang naga leluhur setengah bela diri telah menyerang. Dia memblokir tombak penghakiman dengan tombak di tangannya. Sangat kuat. Jantung Suzimo berdetak kencang. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada dua pasukan sebelumnya. Menarik. Penunggang naga leluhur setengah bela diri tersenyum lembut. Busurmu benar-benar dapat mematahkan seni dharmaku dan menyerap kekuatan dharmanya untuk memperkuat dirinya sendiri. Penunggang naga leluhur setengah bela diri juga sangat tajam. Dia belum pernah melihat Dharmic Breaking Bow sebelumnya. Namun, dia bisa melihat rahasia Dharmic Breaking Bow dalam satu putaran. Namun, sebagai penunggang naga, kami berspesialisasi tidak hanya dalam seni dharma, tetapi juga pertarungan jarak dekat. Penunggang naga leluhur setengah bela diri berteriak pelan, bunuh. Dengan perintah, naga hitam itu mengepakkan sayapnya dan melolong dengan embusan angin liar, menyerbu ke arah Suzimo. Naga hitam itu membuka mulutnya, ingin melahap Suzimo. Pertarungan. Suzimo berteriak dan gelabelannya bersinar, memancarkan seberkas cahaya hijau. Platform lotus penciptaan turun dari langit dan menabrak kepala naga hitam. Dentang. Penunggang naga leluhur setengah bela diri mengangkat tombaknya dan memblokir lotus hijau penciptaan. Naga hitam itu terus melahap dan bayangan raksasa muncul di atas kepala Suzimo, menutupi langit. Dalam sekejap, Suzimo berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan lolos dari mulut naga hitam dengan lebar rambut. Astaga! Naga hitam itu menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Suzimo diam-diam terdiam. Bahkan lotus hijau penciptaan tidak dapat menahan gigitan naga hitam yang mengerikan. Tombak pengendara naga leluhur setengah bela diri turun sekali lagi. Suzimo menggunakan lotus hijau penciptaan dan bentrok langsung. Bang! Dia mundur dengan ekspresi pucat. Penunggang naga leluhur setengah bela diri sangat kuat. Jika Suzimo dalam kondisi puncaknya, itu tidak akan berarti apa-apa terhadap penunggang naga leluhur setengah bela diri. Tapi sekarang, roh esensi dan ki darahnya lemah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia sebenarnya dirugikan terhadap satu gerakan dari penunggang naga leluhur setengah bela diri. Selanjutnya, penunggang naga leluhur setengah bela diri tidak sendirian. Dia mendapat bantuan naga surgawi leluhur setengah bela diri. Saat itu, keributan lain pecah dari Gua Pelangi. Makhluk besar lainnya menyerang dengan aura pembunuh dan kekuatan gemuruh saat melolong. Penunggang naga leluhur setengah bela diri bukanlah satu orang. Penunggang naga leluhur setengah bela diri kedua turun ke Kunlun. Previous. Bab 1527, Pertempuran Tragis. Penerjemah, Lege. Semut. Penunggang naga leluhur setengah bela diri pertama berteriak, kamu tidak bisa bertahan melawan penaklukan ras dewa. Apakah begitu? Ekspresi Suzimo dingin. Sebelum penunggang naga leluhur setengah bela diri kedua tiba, dia menyentuh gelabelannya dengan lembut dengan ujung jarinya dan mencabut cambuk yang bersinar dengan kilat dari kesadarannya. Itu adalah keterampilan rahasia roh esensi Kaisar Guntur, cambuk penakluk roh. Piak. Suzimo mengayunkan cambuk dan mencambuk penunggang naga leluhur setengah bela diri yang tidak jauh. Ekspresi penunggang naga leluhur setengah bela diri sedikit berubah. Pertarungan antara esens spirit adalah yang paling berbahaya dan dia tidak menyangka manusia ini akan melepaskan skill rahasia esens spirit saat dia tiba. Selanjutnya, aura yang dilepaskan oleh cambuk Guntur membuatnya bergidik. Penunggang naga leluhur setengah bela diri tidak berani gegabah dan buru-buru menyulap keterampilan rahasia roh esensinya untuk melepaskannya. Naga hitam yang dia duduki juga memadatkan skill rahasia esens spirit. Dua keterampilan rahasia roh esensi tiba pada saat yang sama dan bertabrakan dengan cambuk penakluk roh. Busur listrik menyala dan berderak di udara. Meskipun cambuk penakluk roh kuat, secara bertahap menghilang di bawah keterampilan rahasia roh esensi dari dua ahli leluhur bela diri. Fufu, penunggang naga leluhur setengah bela diri pertama mencibir, hanya itu yang kamu punya. Sebelum senyum di wajahnya menghilang, itu membeku dan ekspresinya berubah. Sinar pedang hijau bersinar dari petir yang hilang dan menebas ke arah gelabelannya secara instan. Suzimo tidak hanya melepaskan cambuk penakluk roh. Ada juga teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi, pedang teratai hijau. Mata penunggang naga leluhur setengah bela diri itu melebar. Terburu-buru,
Dia menyalurkan kesadaran rohnya sekali lagi dan melepaskan kesadaran roh yang menakutkan, ingin bertahan melawan pedang teratai hijau. Sebuah lampu hijau menyala. Pedang teratai hijau membelah kesadaran roh yang dilepaskan oleh penunggang naga leluhur setengah bela diri itu menjadi dua dan memasuki gelabelanya. Satu tebasan menghancurkan roh esensinya. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini mengenakan baju besi dan utuh tanpa cedera. Namun, kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat dan tatapannya meredup. Kepala orang itu miring ke samping dan dia jatuh dari tubuh naga hitam. Itulah bahaya dari pertarungan esens spirit. Jika seseorang ceroboh, roh esensinya akan dihancurkan dan dia akan mati. Terlepas dari kekuatan cambuk penakluk roh dan pedang teratai hijau, alasan mengapa Suzimo bisa membunuh penunggang naga leluhur setengah bela diri ini adalah karena yang terakhir tidak tahu apa-apa tentang Suzimo. Lebih jauh lagi, orang itu telah meremehkan Suzimo, menghasilkan keadaan saat ini. Mengaum, merasakan kematian tuannya, naga hitam itu meraung dan menyerang Suzimo seolah-olah sudah gila. Penunggang naga leluhur setengah bela diri kedua telah tiba. Ini setara dengan 3 ahli leluhur setengah bela diri yang menyerang Suzimo yang berada di ujung talinya pada saat yang sama. Bang! Mengandalkan teknik gerakannya, Suzimo berkedip. Namun, dia masih agak terlalu lambat pada akhirnya dan dikirim terbang saat tombak menyapu dadanya. Sepotong daging di pahanya terkoyak oleh naga hitam dan darah segar mengalir. Bang! Suzimo membanting keras ke tanah dan tendon serta tulangnya terasa seperti akan pecah. Saat itu, keributan lain terjadi di Gua Pelangi. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ketiga menyerbu. Suzimo berjuang untuk berdiri dan hatinya tenggelam. Dia tidak bisa bertahan melawannya. Daratan dewa jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat itu, tubuh sejati naga Phoenix sedang berkultivasi dalam pengasingan di tanah leluhur ras naga. Bahkan dia tidak bisa merasakannya atau membuat hubungan apapun dengannya. Saat ini, dia hanya bisa memanggil tubuh utama marsial Dao. Namun, sudah terlambat bahkan jika dia memperingatkan tubuh utama marsial Dao sekarang. Butuh setidaknya beberapa hari bagi tubuh utama marsial Dao untuk tiba di reruntuhan Kunlun. Pada saat itu, ras dewa akan lama meratakan reruntuhan Kunlun dan memasuki daratan Tianhuang. Semut, kamu membunuh tuanku. Aku akan membiarkanmu merasakan murka ras naga. Naga hitam itu berbicara dalam bahasa manusia dan memelototi Suzimo dengan mata yang ganas, meneteskan air liur dengan air liur naganya yang hitam pekat dan lengket. Tiba-tiba, naga hitam itu membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam yang mengerikan dari dalam tenggorokannya yang menyapu ke arah Suzimo. Jika itu adalah waktu lain, Suzimo akan memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapinya. Dia bisa saja menarik Dharmic Breaking Bow dan menghancurkan api hitam dengan satu panah. Namun, pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menarik Dharmic Breaking Bow. Tepat saat nyala api akan turun ke Suzimo, sosok seperti hantu raksasa muncul di samping naga hitam. Binatang iblis besar itu mengulurkan cakarnya yang tajam dan meraih leher naga hitam itu. Cakarnya yang tajam merobek sisik tubuh naga hitam dan hampir mematahkan lehernya yang tebal. Darah segar menyembur keluar. Binatang iblis itu membuka mulutnya dan menggigit kepala naga hitam itu. Retakan. Kepala naga hitam itu dihancurkan oleh binatang iblis yang menakutkan secara instan. Sebelum api hitam mendarat di Suzimo, api itu padam dan menghilang di udara. Naga hitam leluhur setengah bela diri digigit sampai mati. Kepala naga raksasa itu hancur dan rusak. Naga hitam itu mati dengan tragis dan tubuhnya yang besar jatuh dari udara. Suzimo menjadi segar kembali ketika dia melihat itu. Itu adalah roh malam. Roh malam telah bergegas. Mengaum. Night Spirit membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang mengancam. Dia meraung pada dua leluhur setengah bela diri lainnya dan itu memekakkan telinga. Itu baik-baik saja untuk dua penunggang naga leluhur setengah bela diri dan mereka mampu mempertahankan ketenangan mereka. Namun, naga hitam yang mereka tunggangi bergidik dan hampir jatuh dari udara dengan ketakutan tak berujung di mata mereka. Ketakutan ras Divine Hall telah lama meresap ke dalam tulang mereka. Meskipun Night Spirit terluka di mana-mana, dia masih agung dan memancarkan aura pembunuh yang kental. Keganasannya tak tertandingi dan mengancam semua orang. Bagaimana kalian bisa dianggap sebagai naga? Kamu hanyalah serangga bersayap. Night Spirit menginjak mayat naga hitam dengan aura pembunuh. Saat itu, penunggang naga leluhur setengah bela diri keempat muncul di Gua Pelangi. Ekspresi Suzimo berubah muram. Dari kelihatannya, pasti tidak banyak penunggang naga leluhur setengah bela diri. Namun, masing-masing dari mereka terlalu kuat. Sampai titik pertempuran ini,
dia dan Night Spirit berada dalam kondisi yang mengerikan. Keempat penunggang naga leluhur setengah bela diri ini sangat merepotkan untuk mereka tangani. Mereka berdua saja mungkin tidak bisa bertahan melawan serangan ras dewa. Mengaum. Night Spirit meraung sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, suara gempa datang dari belakang Suzimo, seolah-olah pasukan besar menyerbu dengan tanah bergetar. Suzimo berbalik secara naluriah. Debu mengepul di lembah saat klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan aura perkasa. Itu bahkan lebih menakutkan daripada pasukan besar. Pasukan Kunlun dengan 10 juta pasukan menyerbu ke arah Suzimo. Namun, ketika mereka tiba di hadapannya, mereka melilit kedua sisi dan menyerang ke arah 4 penunggang naga leluhur setengah bela diri. Pada saat itu, Suzimo mengerti. Roh malam telah menjadi tuan Kunlun yang baru. Dia memimpin semua klan Kunlun dan menyerang ras dewa. Itu adalah serangan balik dari Kunlun. Itu adalah serangan balik dari ras Divine Hawk. Kali ini, Night Spirit tidak menjaga Kunlun sendirian. Dia memiliki Suzimo di sisinya. Dia memiliki seluruh ras Kunlun. Dimasukkannya tentara Kunlun mendorong pertempuran tragis ini ke batasnya. Bab 1528, Pedang Kemalangan. Penerjemah, Lege. Tuan muda, bagaimana kabarmu? Di antara pasukan Kunlun, seorang gadis berambut emas, bermata biru membantu Suzimo berdiri dan bertanya dengan prihatin. Dia tidak lain adalah Nian Qi. Saya baik-baik saja. Suzimo menarik napas dalam-dalam dan terus meminum ramuan. Platform Lotus Penciptaan sudah memelihara roh esensinya dalam kesadarannya dan memulihkan kekuatan dharmanya. Istirahat dulu di sini. Kami akan maju dan bertarung sebentar. Petik 2. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, ras Kunlun telah tunduk pada Night Spirit. Meskipun ras dewa kuat, pasukan Kunlun memiliki 10 juta pasukan dan pasti akan mampu bertahan melawan serangan ras dewa. Dia tidak salah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa semut bisa menggigit gajah sampai mati. Di bawah pimpinan Night Spirit, pasukan Kunlun yang terdiri dari 10 juta pasukan hampir membentuk semburan raksasa yang menyerang 3 penunggang naga leluhur setengah bela diri yang tersisa. Awalnya, ada lebih dari 10 pengendara ras dewa yang terluka parah tergeletak di lembah. Sebelum pengendara ras dewa bisa bereaksi, mereka ditenggelamkan oleh tentara Kunlun dan diinjak-injak menjadi lumpur. Ledakan. Tentara Kunlun bertabrakan dengan 3 penunggang naga leluhur setengah bela diri, menyebabkan ledakan keras. Saat tabrakan, 100 klan Kunlun tewas di tangan 3 penunggang naga leluhur setengah bela diri. Daging dan darah berceceran di medan perang. 3 penunggang naga leluhur setengah bela diri terlalu kuat. Jika itu orang lain, mereka akan langsung ditenggelamkan oleh tentara Kunlun. Namun, 3 penunggang naga leluhur setengah bela diri mengendarai naga hitam mereka dan bertarung melawan tentara Kunlun tanpa mundur sama sekali. Sebagian besar klan Kunlun dibunuh oleh 3 naga hitam sebelum mereka bisa mencapai penunggang naga leluhur setengah bela diri. Meskipun naga hitam tidak dapat menahan satu pukulan pun dari roh malam, mereka jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan melawan klan Kunlun biasa. Swoosh! 3 naga hitam memuntahkan 3 bola api hitam pada saat yang sama dan membakar ke arah tentara Kunlun. Api Samadhi Dao. Extreme Fire meneriakkan dan menyulap segel tangan, menyalurkan sutra hati api merah untuk melepaskan api Samadhi Dao dan menyalurkan roh esensinya hingga batasnya. Melalui baptisan pertempuran ini, api ekstrim juga berubah. Api Samadhi Dao-nya menjadi lebih murni dan lebih kental. Banyak tokoh Kunlun perkasa dan leluhur setengah bela diri merilis seni Dharma juga. Seketika, hujan api turun dan semburan bergemuruh, bertabrakan dengan api hitam yang dimuntahkan oleh 3 naga hitam saat kekuatan Dharma melonjak. Gua pelangi bersinar terang dan penunggang naga leluhur setengah bela diri kelima turun. Namun, saat penunggang naga leluhur setengah bela diri kelima turun, roh malam muncul di langit dan tiba-tiba menyerang seperti hantu. Reaksi penunggang naga leluhur setengah bela diri ini juga sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghindari serangan mematikan Night Spirit dan menopang tombaknya, menusuk ke atas. Dentang, ekor Night Spirit berayun lembut dan bayangan hitam melintas. Itu bertabrakan dengan tombak penunggang naga leluhur setengah bela diri dan percikan api terbang. Jepret. Namun, naga hitam di bawah pengendara naga leluhur setengah bela diri tidak bisa lepas dari pengejaran Night Spirit. Lehernya patah dan darah segar dimuntahkan. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini sangat marah dan bertarung melawan Night Spirit. Night Spirit juga kelelahan dan penuh dengan luka.
Mereka berdua bertarung dengan cara yang berbahaya dan roh malam harus membayar harga lebih dari 10 luka untuk membunuh penunggang naga leluhur setengah bela diri kelima. Night Spirit mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan semangatnya, terpincang-pincang saat dia menyerang 3 penunggang naga leluhur setengah bela diri lainnya. Meskipun tentara Kunlun memiliki banyak orang, mereka hanya bisa mengorbankan hidup mereka terus-menerus dan nyaris tidak menghalangi 3 penunggang naga leluhur setengah bela diri memasuki lembah. Kekuatan tentara Kunlun tidak cukup untuk mengancam penunggang naga leluhur setengah bela diri yang mengenakan baju besi. Alasan mengapa pasukan Kunlun bisa bertarung melawan penunggang naga leluhur setengah bela diri adalah karena roh malam. Tak lama, penunggang naga leluhur setengah bela diri ke-6 turun. Tidak lama kemudian, penunggang naga leluhur setengah bela diri ke-7 muncul. Setiap penunggang naga leluhur setengah bela diri dapat menyebabkan kerusakan dan dampak besar pada pasukan Kunlun. Tidak perlu lagi, 10 penunggang naga leluhur setengah bela diri kemungkinan besar akan mampu menghancurkan pasukan Kunlun dengan 10 juta pasukan. Pada saat itu, Su Zimo telah memulihkan sedikit stamina dan bergabung dalam pertempuran sekali lagi. Night Spirit bersembunyi di kegelapan sepanjang waktu. Faktanya, bahkan tanpa muncul, dia menimbulkan ancaman besar dan memberikan tekanan besar pada penunggang naga leluhur setengah bela diri. Jika roh malam tidak muncul, penunggang naga leluhur setengah bela diri yang hadir harus mewaspadainya sepanjang waktu. Night Spirit juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat dan menyembuhkan sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Semakin banyak klan Kunlun meninggal di lembah. Jika bukan karena Night Spirit, ras Kunlun akan runtuh dan melarikan diri sejak lama. Namun, dengan Night Spirit menjaga tempat ini dan Su Zimo menyerang di depan, klan Kunlun lupa tentang hidup dan mati dan berjuang terus-menerus, mengaum. Banyak klan Kunlun juga marah. Darah segar, mayat, anggota badan yang terputus. Di mana-mana dipenuhi dengan darah. Ras Kunlun menderita kerugian besar dan penunggang naga leluhur setengah bela diri juga sekarat. Pertempuran ini berlangsung selama setengah hari dan klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya tewas di lembah benar-benar ada sungai darah. Adapun penunggang naga leluhur setengah bela diri dari ras dewa, 27 dari mereka dibunuh oleh kekuatan gabungan Su Zimo, roh malam, dan banyak klan Kunlun. Akhirnya, Night Spirit menggigit naga hitam terakhir di lembah sampai mati. Dia berbaring di atas naga hitam dan terengah-engah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Su Zimo juga baru saja membunuh penunggang naga leluhur setengah bela diri terakhir. Sebagai gantinya, tulang rusuknya benar-benar patah dan organ-organnya hancur dengan darah yang mengalir tanpa henti. Setiap napas yang dia ambil membawa bau darah yang kuat dan kekuatan hidupnya lemah. Lukanya terlalu parah kali ini. Dalam kesadarannya, bahkan platform Lotus penciptaan berhenti berputar dan cahayanya meredup. Bahkan kemampuan generasi yang kuat dari Green Lotus True Body tidak dapat menyembuhkan cedera yang begitu serius. Dia mungkin membutuhkan mata air surgawi primordial untuk pulih. Su Zimo, Night Spirit, Extreme Fire, Nian Qi dan banyak klan Kunlun lainnya berlumuran darah saat mereka melihat gua pelangi tidak jauh dengan ekspresi gugup. 15 menit berlalu. 30 menit berlalu. Ras dewa tidak lagi muncul di gua pelangi. Apakah itu sudah berakhir? Banyak klan Kunlun tidak terlihat senang. Sebaliknya, mereka tampak kesakitan. Klan yang tak terhitung jumlahnya yang telah tinggal bersama mereka selama puluhan ribu tahun jatuh selamanya, tidak pernah berdiri lagi. Meskipun mereka berhasil mempertahankan Kunlun, harga yang harus mereka bayar untuk pertempuran ini terlalu besar. Nian Qi menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berani melihat klan Kunlun atau roh malam. Meskipun dia bertarung bersama Su Zimo, Night Spirit, dan ras Kunlun, bagaimanapun juga, darah ras dewa mengalir ke seluruh tubuhnya. Segala sesuatu yang terjadi disebabkan oleh klannya. Dia menundukkan kepalanya dalam diam, tampak bermasalah. Ayo kembali, Su Zimo berkata dengan lembut. Ada kelelahan yang mendalam dalam suaranya. Tiba-tiba, sebelum semua orang berbalik, keributan lain terjadi dari arah gua pelangi. Semua orang terperanjat. Pada saat itu, jika pasukan ras dewa atau yang lainnya muncul, itu pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Penunggang naga leluhur setengah bela diri lainnya menyerbu keluar dari gua pelangi. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini jelas berbeda dari yang sebelumnya. Dia tidak lagi mengendarai naga hitam. Sebagai gantinya, dia mengendarai naga tulang hitam pekat raksasa yang tidak memiliki daging dan dilapisi dengan paku tajam. Penunggang naga leluhur setengah bela diri ini juga mengenakan mahkota hitam di kepalanya. Dia adalah komandan penunggang naga.
Komandan penunggang naga menarik pedang raksasa dari cincin penyimpanannya perlahan. Pedang raksasa itu dipenuhi dengan pola hitam dan memiliki kekuatan gelap dan dingin yang sangat murni. Komandan penunggang naga berkata perlahan, "Semut dari daratan Tianhuang, kalian membunuh 2 pasukan ras dewa dan banyak penunggang naga. Hari ini, saya akan mengundang salah satu dari 4 senjata surgawi yang hebat dari daratan dewa, pedang kemalangan." Petik 2. Kemalangan telah tiba. Atas nama daratan dewa, saya akan melaksanakan penghakiman surgawi pada kalian. Previous. Bab 1529, Badai Kekuatan Surgawi. Penerjemah, Lege. Komandan penunggang naga menyalurkan kekuatan sucinya dan pola hitam pada pedang kemalangan semakin dalam. Itu memancarkan kekuatan yang menyerupai sutra laba-laba hitam dan menyebar ke segala arah. Seluruh dunia tampaknya diselimuti oleh sutra laba-laba hitam, membentuk jaring hitam pekat raksasa. Beberapa klan Kunlun tidak bisa menghindar tepat waktu dan dinodai oleh sutra laba-laba hitam. Ekspresi mereka membeku dan kekuatan hidup mereka berkurang seketika. Di bawah selubung sutra laba-laba hitam, klan Kunlun jatuh satu demi satu. Baik itu tokoh perkasa Kunlun atau leluhur setengah bela diri, selama mereka dinodai oleh sutra laba-laba hitam, tubuh mereka akan dipenuhi dengan pola hitam yang aneh dan mereka akan mati di tempat. Mereka mati dengan keluhan sebelum roh esensi mereka bahkan bisa melarikan diri. Ini adalah jaringan kemalangan. Penunggang naga leluhur setengah bela diri berjalan perlahan menuju Suzimo dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, "Kalian semua hanyalah mangsa di jaringan kemalangan. Tak satu pun dari kalian bisa lolos dari penghakiman surgawi atas kemalangan." Petik 2. Mata banyak klan Kunlun dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Bahkan melawan penunggang naga leluhur setengah bela diri ini, ras Kunlun berani melawannya secara langsung. Namun, melawan pedang kemalangan dan kekuatan mengerikan yang tidak diketahui, ras Kunlun akhirnya runtuh. Tidak ada yang bisa bertahan melawan Web of Misfortune itu. Ketika seni Dharma mendarat di atasnya, mereka dilahap tanpa suara dan bahkan tidak bisa menimbulkan riak. Bahkan senjata Dharma akan diwarnai dengan pola hitam dan direduksi menjadi item yang tidak berguna jika terkena Web of Misfortune. Dalam sekejap mata, ratusan ribu klan Kunlun jatuh selamanya tanpa berdiri. Suzimo berdiri di depan. Sutra laba-laba hitam mendarat di Green Lotus True Body miliknya juga. Sebuah kekuatan aneh melonjak ke dalam tubuh sejati teratai hijau melalui lukanya. Itu gelap dan dingin, menghancurkan kekuatan hidup dari tubuh sejati teratai hijau. Jika tubuh sejati teratai hijau berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bisa bertahan melawan jaringan kemalangan. Tapi sekarang, tubuh sejati teratai hijau sangat rusak dan tidak bisa bertahan melawan kekuatan aneh itu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ini bukanlah kekuatan penuh dari pedang kemalangan. Sederhananya, Web of Misfortune hanyalah aura yang dilepaskan oleh pedang raksasa, mirip dengan pedang Ki. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membunuh semua klan Kunlun. Jika Sword of Misfortune ditebas, siapa yang bisa bertahan melawannya? Bahkan jika Suzimo dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak bisa bertahan melawannya. 4 senjata surgawi, pedang kemalangan. Dia benar-benar tidak tahu metode seperti apa yang digunakan daratan dewa atau berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menciptakan senjata yang begitu gelap dan jahat. Dengan 2 harta karun unik, Suzimo hampir mengubur 2 pasukan ras dewa. Tapi sekarang ras dewa telah memanggil pedang kemalangan dari 4 senjata surgawi mereka. Mereka ingin mengubur Suzimo, roh malam dan semua orang dari ras Kunlun juga. Mundur, Suzimo berteriak pelan. Zim, Tuan Muda. Extreme Fire dan Nian Qi terkejut dan ingin maju. Night Spirit berjuang untuk berdiri dari mayat naga hitam juga, ingin berdiri bahu-membahu dengan Suzimo untuk melawan Sword of Misfortune. Kalian semua, mundur. Berbalik, Suzimo berteriak dengan tatapan tajam. Extreme Fire dan Nian Qi sedikit tercengang. Mereka belum pernah melihat ekspresi tegas seperti itu di wajah Suzimo. Pedang itu sangat menakutkan. Kita tidak bisa bertahan melawannya. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, mundur ke tanah rahasia Linglong segera dan tinggalkan reruntuhan Kunlun. Zimo, bagaimana denganmu? Extreme Fire bertanya dengan keras. Aku tidak bisa pergi lagi. Suzimo tertawa getir. Pada saat itu, jika bukan karena penciptaan teratai hijau yang mendukung kesadarannya, kekuatan gelap dan dingin akan melonjak ke kesadarannya dan membunuh roh esensinya. Mata Night Spirit memerah. Dia ingin menyerang ke depan tetapi dikerumuni oleh banyak klan Kunlun saat mereka mundur ke belakang lembah. Dia sudah kelelahan dan auranya lemah. Bahkan setelah berjuang beberapa kali, dia tidak bisa melepaskan diri dari penjaga ras Kunlun.
Dia hanya bisa melihat sosok Suzimo menjadi lebih kecil di lembah saat rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Aduh, Night Spirit mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Suaranya tragis, penuh dengan kesedihan yang tak ada habisnya seolah-olah dia sedang menangis. Kesadaran Suzimo berangsur-angsur memudar dan penglihatannya mulai kabur. Samar-samar dia bisa melihat komandan penunggang naga mendekat dengan pedang kemalangan di tangannya. Tiba-tiba, langkah kaki berhenti di depannya. Fufu. Komandan penunggang naga mencibir, "Semut, kamu sangat kuat untuk bisa bertahan sampai sekarang. Namun, Anda masih harus mati. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati demi pedang kemalangan." Dia mengangkat pedang raksasa di tangannya dan menusukkannya ke dada Suzimo. Puff. Kilatan darah dimuntahkan. Pedang kemalangan menembus tubuh sejati teratai hijau secara instan dan ujung pedang raksasa menembus punggung Suzimo, meneteskan darah. Tuan muda, Nianqi memiliki ekspresi sedih dan air mata mengalir di wajahnya. Extreme Fire juga bergidik dan mengepalkan tinjunya dengan amarah yang tak ada habisnya di matanya. Jaring kemalangan yang dilepaskan oleh aura pedang kemalangan saja sudah sangat menakutkan sehingga cukup untuk membunuh semua tokoh perkasa dan leluhur setengah bela diri. Pada level apa kekuatan Sword of Misfortune berada? Bahkan leluhur Mahayana mungkin tidak akan mampu bertahan melawan pedang kemalangan, apalagi sosok perkasa tubuh bersama seperti Suzimo. Tiba-tiba, ekspresi Extreme Fire berubah saat dia bertanya dengan tegas, "Apa itu?" Dia bukan satu-satunya, Nianqi, Night Spirit, dan klan Kunlun lainnya merasakannya juga. Kekuatan yang sangat besar meledak dari arah Suzimo dan komandan penunggang naga. Di hadapan kekuatan itu, semua orang tampak sangat kecil, seolah-olah mereka bisa tenggelam dan menghilang kapan saja. Ini bukan kekuatan pedang kemalangan. Aura kekuatan itu benar-benar berbeda dari pedang kemalangan. Saat kekuatan itu muncul, jaringan kemalangan yang gelap dan dingin yang memenuhi lembah menghilang secara diam-diam. Kekuatan berputar di lembah dan dengan Suzimo dan komandan penunggang naga sebagai pusatnya, kekuatan itu mulai berputar. "Saya mendapatkannya," Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan pedang kemalangan ini memicu wilayah terlarang kekuatan suci dari reruntuhan Kunlun dan menciptakan badai kekuatan surgawi. Setelah api ekstrim mengatakan itu, badai kekuatan surgawi di lembah terbentuk. Sosok Suzimo dan penunggang naga leluhur setengah bela diri terlihat samar di Divine Power Storm. Nianqi berseru dengan wajah pucat saat dia bergumam secara naluriah, badai kekuatan surgawi. Bukankah Tuan Muda akan tercabik-cabik karenanya? Petik 2. Badai kekuatan surgawi dibagi menjadi 3 jenis. Ada badai kekuatan surgawi yang lebih kecil, lebih besar dan tertinggi. Namun, bahkan badai kekuatan surgawi kecil sudah cukup untuk mencabik-cabik beberapa leluhur Mahayana, apalagi Suzimo yang berada di alam tubuh bersama. Sebelum kalimat Nianqi selesai, tangisan tragis komandan penunggang naga terdengar. Dalam Divine Power Storm, tubuh komandan Dragon Reader mengembang dengan kecepatan yang terlihat dan melepaskan sejumlah besar kekuatan hidup. Kekuatan hidup itu terlalu besar dan tubuh komandan penunggang naga tidak bisa menampungnya sama sekali. Itu meluas dan tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Roh esensinya terkoyak oleh badai kekuatan surgawi dan berubah menjadi debu, mati di tempat. Bab 1530, Keberuntungan dalam Bencana. Suzimo sedikit linglung dan mengantuk. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa sesuatu sepertinya telah terjadi pada komandan penunggang naga. Yang terakhir mengeluarkan tangisan tragis dan terdiam setelahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Apakah komandan penunggang naga itu sudah mati? Pikiran Suzimo berantakan. Kekuatan pedang kemalangan telah menembus pertahanan platform Lotus Penciptaan. Roh esensi berambut hitam dipenuhi dengan kekuatan aneh dari sutra laba-laba hitam dan kekuatan hidupnya berkurang dengan cepat. Lotus hijau penciptaan tidak bergerak dan kekuatan hidupnya lemah. Saat itu, kekuatan hidup yang sangat agung melonjak ke tubuhnya dan benar-benar menyembuhkan luka-lukanya terus-menerus. Bahkan kekuatan gelap dan dingin dari pedang kemalangan tidak dapat menghalangi kekuatan hidup yang luar biasa itu. Awalnya, esens spirit berambut hitam milik Suzimo sudah berada di ambang kematian. Namun, setelah kekuatan hidup yang luar biasa itu disuntikkan ke dalam kesadarannya, roh esensinya yang berambut hitam berangsur-angsur pulih. Sutra hitam di platform Lotus Penciptaan secara bertahap meleleh juga. Terhadap kekuatan hidup yang tak terbatas, kekuatan pedang kemalangan meleleh tanpa suara seperti salju yang bertemu dengan matahari yang terik. Tak lama kemudian, kekuatan kemalangan yang menginvasi tubuh Suzimo dilenyapkan oleh kekuatan hidup yang sangat besar itu.
Pedang kemalangan yang menembus dadanya ditarik keluar sedikit demi sedikit, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Sebelum lama, dengan keras, senjata surgawi dari daratan dewa ditarik keluar dari dada Suzimo dan jatuh ke tanah dalam diam. Setelah kekuatan hidup yang luar biasa mengusir pedang kemalangan, pedang itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan melonjak ke tubuh Suzimo dengan liar. Meridian, organ, dan daging Suzimo yang awalnya tidak memiliki kehidupan berangsur-angsur mendapatkan kembali vitalitasnya di bawah stimulasi kekuatan hidup yang luar biasa itu. Kesadarannya juga mulai kembali. Tak lama, dia terbangun. Apa yang terjadi? Suzimo sedikit terkejut dan menoleh. Dia menyadari bahwa dia berada dalam badai raksasa. Badai berisi kekuatan hidup yang sangat besar dan kaya yang seluas lautan dan melonjak ke tubuhnya terus-menerus. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tak lama, keropeng terbentuk dan jatuh. Tidak ada bekas luka sama sekali di sekitar lukanya dan itu halus seperti batu giok. Luka-lukanya juga pulih dengan cepat. Dalam pertempuran ini, tubuh sejati teratai hijau hampir lumpuh dan sangat rusak, itu hanya bisa diperbaiki oleh mata air surgawi primordial. Tapi sekarang setelah kekuatan hidup yang luar biasa melonjak ke tubuhnya, efeknya tampaknya bahkan lebih kuat daripada musim semi surgawi primordial. Ini adalah badai kekuatan surgawi. Suzimo dengan cepat menyadari apa yang terjadi padanya. Penunggang naga leluhur setengah bela diri memanggil pedang kemalangan. Meskipun aura Sword of Misfortune kuat, itu tidak cukup kuat untuk memicu Divine Power Storm. Namun, kemudian, penunggang naga leluhur setengah bela diri menggunakan kekuatan pedang kemalangan itu sendiri dan menusukkannya ke dadanya. Segera, badai kekuatan surgawi dipicu. Pendongeng pernah berkata bahwa Divine Power Storm disebabkan oleh sisa kekuatan Divine Power. Itu juga alasan mengapa kekuatan yang dilepaskan oleh masing-masing Divine Power Storm berbeda. Jika itu adalah kekuatan surgawi ofensif yang memicu badai kekuatan surgawi, itu pasti akan memiliki kekuatan membunuh yang sangat menakutkan yang dapat merobek para pembudidaya dengan mudah. Namun, Divine Power Storm di depannya jelas dipicu oleh Divine Power tipe penyembuhan. Itu tidak berarti bahwa badai kekuatan surgawi yang menyembuhkan tidak berbahaya. Selama itu adalah kekuatan suci, kekuatannya mengejutkan dan seluas lautan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tokoh perkasa atau leluhur setengah bela diri. Kekuatan suci penyembuh melonjak ke tubuh penunggang naga leluhur setengah bela diri terus-menerus dengan kekuatan hidupnya yang sangat besar. Tidak dapat menahan kekuatan hidup yang besar, tubuh fisik pengendara naga leluhur setengah bela diri meledak dan dia mati di tempat. Logikanya sederhana, tanaman membutuhkan hujan. Namun, jika aliran deras turun, hanya satu hasil yang menunggu semua vegetasi, kematian. Sederhananya, Komandan Penunggang Naga meninggal karena kelebihan kekuatan hidup yang luar biasa yang dipicu oleh Divine Power Storm. Alasan mengapa Suzimo baik-baik saja sampai sekarang adalah karena lebih dari setengah dari kekuatan hidup yang luar biasa telah dinegasikan oleh kekuatan pedang kemalangan. Adapun Suzimo, tubuhnya sangat rusak dan hampir mati. Tidak hanya suntikan kekuatan hidup itu gagal menyebabkan Suzimo terluka, itu bahkan memungkinkan tubuh sejati teratai hijau pulih sepenuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun badai kekuatan surgawi telah melemah secara signifikan, masih ada sejumlah besar kekuatan hidup yang terus melonjak ke tubuh sejati teratai hijau. Mata Suzimo dipenuhi dengan ekstasi. Jika itu orang lain, sejumlah besar kekuatan hidup yang tersisa akan cukup untuk menghancurkan tubuh mereka dan membunuh mereka di tempat. Namun, kekuatan hidup itu adalah kesempatan langka bagi tubuh sejati teratai hijau. Suzimo mengambil posisi lotus di dalam Divine Power Storm dan menutup matanya, menyerap dan menyempurnakan kekuatan hidup yang luar biasa di dalam tubuhnya untuk berkultivasi. Tidak ada orang lain yang bisa menampung kekuatan hidup itu. Namun, tubuh sejati teratai hijau bisa melahap semuanya. Seiring berjalannya waktu, tubuh sejati teratai hijau Suzimo menjadi lebih murni dan roh esensinya menjadi lebih kental saat ranah kultivasinya naik perlahan. Suzimo baru saja berkultivasi ke alam tubuh bersama tahap akhir setelah menyerap dan memurnikan kayu Ashoka. Jika dia ingin memajukan alam kecil lainnya dan maju ke puncak alam tubuh bersama, itu akan membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun kultivasi normal. Itu jauh sebelum tubuh sejati teratai hijau kelas 7 miliknya bisa menembus ke kelas 8. Tapi sekarang, secara kebetulan yang aneh, badai kekuatan surgawi turun dan membiarkan tubuh sejati teratai hijau berubah dan tumbuh dengan cepat. Jauh, api ekstrim, Nian Qi, roh malam dan yang lainnya akhirnya lega ketika mereka melihat itu. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan tawa. Ada air mata di senyum mereka.
Ini adalah kegembiraan selamat dari bencana. Banyak klan Kunlun melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Seseorang benar-benar bisa selamat dari badai kekuatan surgawi. Night Spirit, Extreme Fire dan yang lainnya tidak pergi jauh dan tinggal di dekatnya untuk beristirahat dan memulihkan diri. Di satu sisi, mereka mengkhawatirkan keselamatan Suzimo. Di sisi lain, mereka juga khawatir bahwa lebih banyak makhluk ras dewa akan bergegas keluar dari Gua Pelangi. Untungnya, setelah kematian Komandan Penunggang Naga, daratan dewa tampaknya telah menyadari sesuatu dan tidak lagi memasuki daratan Tianhuang. Dalam sekejap mata, 1 hari penuh telah berlalu. Mengandalkan kemampuan regenerasinya yang kuat, Night Spirit telah pulih secara signifikan dan merupakan yang pertama berdiri. Bahkan jika lebih banyak makhluk ras dewa menerobos masuk, dia bisa membunuh mereka. Klan Kunlun lainnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dia. Semua wajah mereka pucat dan penuh luka saat mereka mencoba yang terbaik untuk memulihkan diri. Cedera Extreme Fire dan Nian Qi belum sembuh tetapi stamina mereka telah pulih cukup banyak dan bisa bergerak dengan bebas. Orang yang paling berubah adalah Suzimo. Dalam sehari dan malam, badai kekuatan surgawi hampir menghilang. Namun, alam kultivasi Suzimo telah menerobos sekali lagi dan dia sudah berada di puncak alam tubuh bersama. Tubuh sejati teratai hijau grade 7 miliknya juga sangat dekat dengan grade 8. Tentu saja, terobosan ke grade 8 membutuhkan konsolidasi dari waktu ke waktu atau peluang. Sepanjang sejarah, Kaisar Buddha kuno adalah satu-satunya yang bisa memelihara penciptaan teratai hijau hingga kelas 8. Bab 1531 Penebusan. Tentu saja, transformasi yang dialami Suzimo dari Divine Power Storm tidak hanya di permukaan. Dengan bantuan Divine Power Storm, Suzimo benar-benar merasakan kekuatan Divine Power. Tentu saja, dia tidak bisa memahami kekuatan suci dalam 1 hari dan malam. Mustahil untuk memahami bahkan sedikit pun dari kekuatan suci. Namun, pengalaman seperti itu dan kontak dekat dengan kekuatan suci membentuk dasar yang sempurna untuk pemahamannya tentang kekuatan suci di masa depan. Selanjutnya, setelah berkultivasi sepanjang hari dan malam, kesadaran juga muncul di hati Suzimo. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sangat beruntung dan memiliki kekayaan besar. Itulah alasan mengapa Divine Power Storm tipe penyembuhan dipicu oleh Sword of Misfortune. Jika itu adalah Divine Power Storm tipe pembunuh, dia akan langsung tercabik-cabik dan mati. Namun, Suzimo baru secara bertahap menyadari ketika dia merasakan kekuatan-kekuatan suci. Penciptaan teratai hijau memiliki kekuatan surgawi untuk memulai. Namun, dia tidak tahu apakah itu adalah kekuatan surgawi yang lebih rendah, lebih besar atau tertinggi. Tidak peduli apa kekuatan suci itu pasti kekuatan suci yang menyembuhkan. Oleh karena itu, meskipun pedang kemalangan adalah salah satu yang memicu wilayah terlarang kekuatan suci, keberadaan lotus hijau penciptaan menciptakan badai kekuatan surgawi tipe penyembuhan. Semuanya sudah ditakdirkan. Tidak ada kesempatan yang akan datang untuknya tanpa alasan. 6 jam lagi berlalu. Badai kekuatan surgawi menghilang sepenuhnya. Suzimo membuka matanya dan bangkit. Merasakan kekuatan besar dan kekuatan hidup yang luar biasa di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong panjang. Puncak alam tubuh bersama. Puncak dari tubuh sejati teratai hijau kelas 7. Jika dia tidak tiba di reruntuhan Kunlun, Suzimo harus berkultivasi selama bertahun-tahun untuk mencapai alam ini. Selanjutnya, dengan pembaptisan badai kekuatan surgawi pada tubuh sejati teratai hijau, kekuatan lencana pembunuh yang dilepaskan oleh ras anggur darah padanya telah lama berubah menjadi ketiadaan. Selamat, Zimo. Extreme Fire maju dan berkata sambil tersenyum. Suzimo mengangguk. Itu adalah berkah tersembunyi secara kebetulan. Meskipun ranah kultivasi Extreme Fire tidak menerobos setelah pertempuran, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan. Ini adalah baptisan hidup dan mati. Baptisan darah. Tidak banyak orang yang bisa mengalami pertempuran besar di jalur kultivasi mereka. Ada lebih sedikit orang yang bisa selamat dari pertempuran tragis seperti itu. Setiap orang yang selamat pasti akan memiliki pencapaian tanpa batas di masa depan. Pengalaman seperti itu adalah harta yang paling berharga. Suzimo melihat sekeliling dan merasa ada sesuatu yang hilang. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana Nian Qi? Aku benar-benar tidak memperhatikannya. Extreme Fire berseru dengan lembut. Di sana, seorang klan Kunlun yang bermata tajam menunjuk ke Gua Pelangi di udara dan berteriak. Suzimo dan yang lainnya berbalik. Nian Qi berdiri di pintu masuk Gua Pelangi dan melihat ke atas.
Matanya yang indah tertuju pada Su Zimo dengan keengganan dan keterikatan yang dalam. Di bawah sinar matahari, Su Zimo bisa dengan jelas melihat dua air mata berkilauan mengalir dari sudut mata Nian Qi. Su Zimo sepertinya menyadari sesuatu saat dia bergegas maju dan berteriak, "Nian Qi, apa yang kamu lakukan? Kembalilah." Nian Qi menggelengkan kepalanya diam-diam tetapi ada tatapan tegas di matanya. "Nian Qi, ada apa?" Extreme Fire juga berteriak, "Ada apa? Turun dan diskusikan hal-hal dengan kami. Kenapa kamu ada di sana? Ini sangat berbahaya." "Tuan muda, aku akan pergi." Sesaat kemudian, dia berkata dengan lembut. Su Zimo mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Nian Qi, jika kamu masih mengakui aku sebagai tuan mudamu, segera kembali. Jangan melakukan hal bodoh. Aku memerintahkanmu untuk kembali." Nada suara Su Zimo berubah semakin keras. Dia belum pernah menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan Nian Qi sebelumnya. Nian Qi telah berada di sisinya sejak lama. Meskipun dia selalu menjadi pelayan, dia belum pernah melihatnya sebagai pelayan. Su Zimo menganggap Nian Qi sebagai kerabatnya dan memperlakukannya seperti adik perempuan. Nian Qi juga tidak pernah melanggar keinginannya. Tidak peduli apa yang Su Zimo lakukan atau katakan, Nian Qi tidak ragu dan mendukungnya tanpa ragu atau dendam. "Tuan muda, saya minta maaf." Nian Qi mengerutkan bibirnya dan menahan air mata di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak bisa mendengarkanmu kali ini. Aku akan pergi." Su Zimo terdiam. Dia tahu bahwa Nian Qi sudah mengambil keputusan dan itu akan sia-sia tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya. "Pergi. Kemana gadis itu pergi?" Extreme Fire masih bingung dan berbalik untuk bertanya pada Su Zimo. "Daratan Dewa." Su Zimo berkata perlahan. "Ah." Api ekstrim terkejut. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, mengapa dia pergi ke sana. Meskipun dia memiliki garis keturunan ras dewa, dia tidak tahu apa-apa tentang daratan dewa. Selanjutnya, jika dia pergi dari daratan Tianhuang, dia pasti akan diserang oleh daratan dewa. Terlebih lagi, dia tidak memiliki garis keturunan murni dan hanya memiliki setengah dari garis keturunan mereka. Tidak mungkin daratan dewa akan menyambutnya. Su Zimo tidak menjawab Extreme Fire. Orang lain mungkin tidak bisa mengerti, tapi dia mengerti niat Nian Qi. Sebenarnya, ketika dia melihat 8 lukisan dan mengetahui kebenaran tentang perang primordial, Nian Qi sudah berperilaku tidak biasa. Dia sering terganggu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tatapan Night Spirit. Dia tidak ada hubungannya dengan perang primordial. Namun, dia merasa bersalah dan tercela karenanya. Rasa bersalah dan menyalahkan dirinya telah mencapai batasnya setelah pertempuran kemarin. Nian Qi adalah anak yatim piatu dari ras dewa. Hanya sampai dia bertemu Su Zimo, dia menemukan perasaan kekeluargaan. Namun, dia masih sensitif di lubuk hatinya. Nian Qi tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Night Spirit di masa depan. Meskipun Night Spirit tidak memusuhi dia pasti akan mengingat perseteruan darah orang tuanya setiap kali dia melihatnya. Nian Qi juga tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Su Zimo di masa depan. Kebenaran perang primordial akan terungkap cepat atau lambat. Pada saat itu, kritik yang tak terhitung jumlahnya pasti akan tertarik begitu diketahui bahwa pelayan Su Zimo adalah makhluk ras dewa. Dia takut menimbulkan masalah bagi Su Zimo dan kehilangan dia. Lebih penting lagi, Nian Qi tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Dia ingin pergi ke daratan dewa. Meskipun masa depannya tidak pasti dan sangat berbahaya, dia harus pergi. Dia ingin menghadapi daratan dewa sendirian. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Su Zimo, daratan Tianhuang dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang mati dalam perang primordial kemarin untuk menebus dosa ras dewa. Mungkin, itu juga merupakan bentuk penebusan untuk dirinya sendiri. Su Zimo dan Nian Qi saling memandang dari jauh. Tak perlu dikatakan atau dijelaskan, Su Zimo mengerti niatnya. "Tuan muda, kamu harus menjaga dirimu baik-baik ketika aku tidak di sisimu mulai sekarang." Nian Qi berkata dengan lembut. "Baik." Su Zimo mengangguk. "Tuan muda, jangan khawatir. Saya pasti akan kembali." Nian Qi berhenti sejenak dan merenung sebentar. Jika saya tidak kembali, Anda tidak perlu khawatir. Mungkin saya akan. Jika kamu tidak kembali, aku akan pergi dan mencarimu." Su Zimo menyela Nian Qi dan berkata dengan tegas. Setelah mendengar itu, air mata mengalir di wajah Nian Qi yang menatap Su Zimo dengan saksama. Bab 1532 Kekacauan di Daratan Tianhuang. Su Zimo tahu bahwa Nian Qi telah mengambil keputusan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghentikannya, dia tidak bisa mengubah keputusannya.
Daratan Tianhuang dipenuhi dengan perselisihan internal dan masalah eksternal dengan bencana yang akan datang. Lebih dari itu, dia tidak bisa pergi dan mengikuti Nian Qi ke daratan dewa, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berjanji padanya. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan pedang raksasa tidak jauh tiba-tiba terbang ke tangannya. Itu adalah salah satu dari 4 senjata surgawi dari ras dewa, pedang kemalangan. Astaga, dia membalik tangannya dan melemparkan pedang kemalangan ke arah Nian Qi. Nian Qi menerimanya secara naluriah. Pedang raksasa itu sangat berat. Bahkan dengan divine power Nian Qi, seluruh tubuhnya sedikit tenggelam setelah dia mencengkeram gagangnya. Pedang kemalangan tidak bergerak sama sekali di telapak tangan Suzimo. Namun, di telapak tangan Nian Qi, aura gelap dan dingin mulai memancar sekali lagi. Tuan muda, ini, Nian Qi bingung. Ambil pedang itu dan pergilah ke daratan dewa. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, pedang itu tidak berguna di tanganku. Hanya garis keturunan ras dewa yang dapat mengaktifkan kekuatannya. Nian Qi mengerutkan bibirnya tanpa mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa alasan yang dia berikan hanyalah dangkal. Bahkan jika Suzimo tidak bisa mengaktifkan kekuatan pedang kemalangan, itu masih merupakan senjata suci yang langka. Alasan mengapa Suzimo memintanya untuk membawa pedang kemalangan ke daratan dewa adalah karena itu adalah bentuk jaminan untuknya. Kedua pasukan serta banyak penunggang naga dari ras dewa yang memasuki daratan Tianhuang dimusnahkan, tidak meninggalkan yang selamat. Bahkan senjata surgawi mereka hilang di daratan Tianhuang. Meskipun Nian Qi adalah sisa dari ras dewa dan memiliki garis keturunan yang tidak murni, itu pasti akan menjadi perbuatan berjasa baginya jika dia membawa pedang kemalangan kembali. Sikap daratan dewa terhadapnya juga akan berubah. Paling tidak, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Itulah niat sebenarnya Suzimo. Terima kasih, Tuan Muda. Nian Qi memegang pedang kemalangan dengan kedua tangan dan membungkuk ke arah Suzimo. Setelah itu, dia berbalik dan melompat ke gua pelangi, menghilang dari pandangan. Suzimo melihat ke arah itu dan tetap diam untuk waktu yang lama. Mendesah. Extreme Fire menghela nafas dan meratap, sebenarnya, gadis itu tidak perlu melakukan itu. Dia terlalu sensitif secara internal. Biarkan dia, Suzimo berkata dengan lembut. Meskipun dia terdengar riang, dia tidak bisa tidak merasa khawatir dan kecewa memikirkan bahwa Nian Qi mungkin tidak akan selamat dari perjalanan ini dan masa depannya tidak pasti. Pertama, ayo pergi, kata roh malam. Suzimo mengangguk dan menginstruksikan, atur beberapa orang untuk mengawasi lembah pembunuh dewa. Jika ras dewa memiliki gerakan aneh, kita bisa langsung tahu. Sebenarnya, ada kemungkinan besar bahwa hal-hal dengan ras dewa akan damai untuk jangka waktu tertentu setelah mereka mengalami kekalahan telak ini. Namun, lebih baik untuk membuat persiapan jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Meskipun Suzimo telah melepaskan lencana pembunuh di tubuhnya, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke daratan Tianhuang. Sebagai gantinya, dia tinggal di reruntuhan Kunlun untuk sementara dan terus berkultivasi. Reruntuhan Kunlun telah distabilkan dan roh malam telah menjadi tuan Kunlun yang baru. Tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih cocok untuk berkultivasi selain di sini. Dia telah diuntungkan terlalu banyak dalam pertempuran ini. Transformasi tubuh sejati teratai hijau, persepsi kekuatan suci dan teknik visual di Nether Glowstone membutuhkan waktu lama untuk dikonsolidasikan. Extreme Fire juga tinggal di reruntuhan Kunlun. Musim semi datang dan musim gugur berlalu, waktu berlalu dengan cepat. Waktu sepertinya berlalu lebih cepat selama kultivasi pengasingan. Dalam sekejap mata, Suzimo telah memasuki reruntuhan Kunlun selama 100 tahun. 80 tahun yang lalu, ras dewa menyerbu reruntuhan Kunlun dan pertempuran besar pecah. Namun, dalam 80 tahun terakhir, perselisihan internal di reruntuhan Kunlun terselesaikan. Banyak klan Kunlun pulih dan menjadi sangat damai sementara tidak ada lagi aktivitas dari Gua Pelangi. Namun, daratan Tianhuang berada dalam kekacauan. Selama 100 tahun terakhir, aktivitas ras primordial meningkat. Di antara 9 ras primordial, selain dari ras naga, Kun dan Barbar, 6 ras primordial lainnya berjalan keluar dari berbagai tempat terlarang dan memperluas wilayah mereka dengan liar. Selama 100 tahun terakhir, sekte dan faksi yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan oleh ras primordial. Di antara mereka, 37 dari 108 sekte atas dihancurkan. Jumlah itu masih meningkat perlahan. Dalam kekacauan seperti itu, bahkan ada lebih banyak makhluk hidup yang mati di 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua. Laut Timur diwarnai merah untuk waktu yang lama. 6 ras primordial, penyihir, anggur darah, dewa, gagak emas, raksasa,
dan ras mata surgawi, yang dipimpin oleh tuan muda mereka, menyerang sekte dan wilayah pendudukan. Kemanapun mereka lewat, badai darah akan pecah. Kekuatan tempur ras primordial sangat menakutkan. Hampir semua tuan muda telah berkultivasi ke alam leluhur setengah bela diri. Kecuali seorang patriark muncul, tidak ada yang bisa menekan para ahli dari ras primordial. Karena ras primordial tidak mengganggu sekte super dunia kultivasi, sekte dan faksi besar seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha tetap diam selama 100 tahun. Ada keseimbangan misterius antara sekte super dan 6 ras primordial. Namun, semua pembudidaya tahu bahwa situasi seperti itu tidak akan bertahan lama. Akhirnya, keseimbangan itu hancur tanpa perasaan setelah pertempuran besar-besaran di wilayah selatan. Tanah terlarang ras Bloodfin berada di wilayah selatan dan wilayah mereka terus berkembang, tidak dapat dihindari bahwa pertempuran besar akan pecah di antara mereka dan Clearwind Temple, salah satu dari 9 sekte abadi. 100 tahun yang lalu, Teng Lingzi dibunuh oleh Suzimo. Ras Bloodfin telah lama memilih tuan muda baru. Di bawah pimpinan tuan muda ras Bloodfin, pasukan Bloodfin menyerang Clearwind Temple dan pertempuran berlangsung sepanjang hari. Pembudidaya Clearwind Temple yang tak terhitung jumlahnya meninggal dan dimakan oleh ras Bloodfin. Akhirnya, Patriarchs of Clearwind Temple tiba. Namun, karena itu, seorang patriark dari ras anggur darah terkejut. Satu patriark dari ras Bloodfin membunuh lebih dari 10 patriark dari Clearwind Temple tanpa kecuali. Pertempuran meningkat. Kaisar Kuil Angin Jernih muncul dan membunuh patriark ras anggur darah. Namun, kemudian, Kaisar darah dari ras anggur darah turun dan membunuh Kaisar Kuil Angin Jernih di puncak Gunung Sekte dalam 3 putaran. Pada akhirnya, Kaisar Mistik adalah orang yang menonjol dan bertarung melawan Kaisar darah. Itu adalah jalan buntu dan yang pertama berhasil menyelamatkan secara paksa beberapa pembudidaya kuil angin cerah untuk mundur ke Istana Enigma. Namun, setelah pertempuran itu, Clearwind Temple, salah satu dari 9 sekte abadi, dihancurkan juga. Setelah pertempuran itu, Bloodfin bahkan membuat ancaman. Jika Kaisar manusia berani menunjukkan wajah mereka lagi untuk ikut campur dalam pertarungan di daratan Tianhuang, Kaisar darah akan muncul dan membunuh mereka semua. Itu adalah ancaman yang terang-terangan. Selanjutnya, itu mengancam semua kaisar umat manusia. Dunia kultivasi tetap diam. Tidak ada kaisar yang menjawab. Tak satu pun dari kaisar yang yakin ketika Kaisar Kuil Angin Cerah meninggal dalam waktu kurang dari 3 ronde melawan Kaisar Darah. Yang lebih menakutkan adalah banyak kaisar tahu bahwa Kaisar Darah adalah kaisar terlemah di antara kaisar 6 ras primordial di generasi ini. Selanjutnya, ras Bloodfin memiliki lebih dari 1 kaisar. Sebelum lama, perlombaan Golden Crow menginjakan kaki ke wilayah timur. Salah satu dari 6 biara Buddha di wilayah timur, Biara Hati Jernih, adalah yang pertama dihancurkan. Dalam pertempuran itu, tak satu pun dari leluhur Mahayana dari Biara Hati Jernih muncul. Itu karena para leluhur Mahayana dari Biara Hati Jernih tahu bahwa meskipun mereka muncul, mereka tidak dapat menyelamatkan Biara Hati Jernih dari kehancurannya. Jika mereka muncul, mereka akan mati seperti para leluhur Kuil Angin Cerah. Medan perang kuno yang maju adalah dunianya sendiri dan ras primordial tidak bisa masuk. Paling tidak, mereka aman selama mereka tetap berada di dalam medan perang kuno yang canggih. Hanya dalam setengah hari, Clear Heart Nunnery menjadi reruntuhan. Sudah terlambat pada saat Patriark Istana Enigma tiba. Bab 1533 10.000 ras bertemu. Istana Enigma. Orang tua, apa yang harus kita lakukan? Lin Xuanji memiliki ekspresi khawatir dan tidak seperti biasanya. Kuil Angin Jernih dan Biara Hati Jernih telah dihancurkan dan malapetaka umat manusia telah tiba. Jika kita tidak membalas, Sekte Abadi, Sekte Iblis, dan Biara Buddha akan dihancurkan oleh 6 ras primordial satu demi satu. Pada saat itu, manusia kemungkinan besar akan kembali ke era primordial di mana mereka diperbudak oleh 10.000 ras. Pendongeng berdiri di Istana Dao dan menatap ke kejauhan dalam keheningan. Kudengar sepertinya ada beberapa pertempuran besar di wilayah iblis juga. Beberapa dari mereka telah tunduk pada 6 ras primordial. Lin Xuanji melanjutkan, seiring berjalannya waktu, kekuatan 6 ras primordial hanya akan meningkat. Bagaimana kita harus bertahan? Pendongeng terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, ada berita bahwa Istana Enigma akan mengadakan pertemuan 10.000 ras dan mengundang ras primordial dan sekte besar untuk berdiskusi. Lin Xuanji bergidik. Pendongeng melanjutkan, kita bisa mundur selangkah. Karena 6 ras primordial menginginkan wilayah, kita akan memberikannya kepada mereka.
Kami akan mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu agar pertempuran ini tidak langsung pecah. Lin Xuanji mengerutkan kening. Ras primordial sedang dalam masa puncaknya sekarang. Bagaimana mereka bisa duduk dan bernegosiasi dengan kita secara normal? Pada saat itu, ras primordial pasti akan menuntut permintaan yang tidak masuk akal. Ada kemungkinan besar bahwa 10.000 Racemit ini akan runtuh. Bahkan jika negosiasi gagal, situasinya tidak akan bertambah buruk. Pendongeng berkata, di medan perang kuno, saya telah memanggil kaisar umat manusia untuk bertahan melawan 6 ras primordial bersama-sama. Namun, tidak banyak kaisar yang merespons. Bahkan jika kaisar dunia berkumpul, kita mungkin tidak bisa bertarung melawan 6 ras primordial, apalagi beberapa dari kita. Pendongeng itu tertawa mencela diri sendiri. Bagaimanapun juga, aku bukanlah kaisar manusia. Aku tidak memiliki prestisenya. Di zaman kuno, tidak ada yang berani melanggar perintah kaisar manusia. Namun, kaisar manusia leluhur telah lama naik ke dunia atas, Higgs. Lin Xuanji menghela nafas dengan lembut. Si pendongeng tersenyum. Pergilah dan berikan perintahnya. Baik, Lin Xuanji mengangguk berat dan berbalik untuk pergi. Pendongeng mengangkat kepalanya dan melihat ke cakrawala, bergumam pelan, leluhur kaisar manusia, tolong berkati umat manusia untuk mengatasi bencana ini. Penghancuran Clear Heart Nunnery mengguncang seluruh dunia kultivasi. Tak lama, berita yang lebih mengejutkan menyebar dari Istana Enigma ke seluruh daratan Tianhuang dengan cepat, menyebabkan keributan. Istana Enigma akan menjadi tuan rumah pertemuan 10.000 perlombaan. 10.000 ras selalu ada. Namun, setelah Perang Primordial, 10.000 ras layu dan banyak yang hancur. Ras yang tersisa menyatu bersama dan dikenal secara kolektif sebagai ras iblis. Namun, Istana Enigma telah menyebabkan keributan besar kali ini. Istana Enigma adalah tempat suci bagi umat manusia dan paling misterius. Bahkan di antara ras primordial, Istana Enigma memiliki status yang sangat tinggi. Bagaimanapun, itu didirikan oleh Peri Linglong di masa lalu. Adapun Peri Linglong, dia adalah istri kaisar manusia. Secara alami, tidak ada sekte dan faksi yang akan menolak setelah mendengar berita itu. Penghancuran Clearwind Temple dan Clear Heart Nunnery menyebabkan para pembudidaya sekte super bergidik ketakutan. Sekarang Istana Enigma mengambil inisiatif untuk memimpin, mereka mungkin bisa menyelesaikan konflik jika mereka bisa bernegosiasi dengan 6 ras primordial. Sekte super adalah yang pertama merespons. Tanah terlarang dari ras dewa. 6 sosok dengan aura menakutkan duduk di istana dan memancarkan kekuatan kaisar. Kekosongan di sekitar mereka bergetar dan terdistorsi. Istana Enigma umat manusia sebenarnya telah membuat langkah seperti itu. Menarik. Orang yang berbicara memiliki mata vertikal pada gelabelannya, itu adalah kaisar dari ras mata surgawi generasi ini, Kaisar Mata Surgawi. Kaisar darah mencibir, semut ras manusia sudah takut. Itulah alasan mengapa mereka ingin mengadakan pertemuan 10.000 ras. Mengapa kita harus repot-repot? Tidak ada salahnya membiarkan junior melihatnya. Kaisar Dewa tersenyum lembut. Tidak ada yang bisa mengancam mereka kecuali leluhur manusia. Kita bisa membiarkan mereka menangani masalah ini. Selanjutnya, beberapa sekte super ras manusia telah mencari kita dan memilih untuk tunduk, Fufu. Kaisar lain yang terbakar dengan api emas mengangguk sedikit. Kita harus berurusan dengan ras manusia sesegera mungkin. Setelah itu, kita harus bergabung untuk menghadapi ras naga. Kita tidak bisa membiarkan naga Phoenix itu tumbuh. Jangan khawatir, ini baru bertahun-tahun. Naga Phoenix itu jauh dari kemampuan. Setelah berita tentang Istana Enigma menyebar, 6 ras primordial setuju bahwa mereka akan tiba di Istana Enigma 10 hari kemudian. Segera setelah itu, 8 wilayah iblis juga menyetujuinya. Seluruh dunia terguncang. Hampir semua sekte, faksi, dan ribuan ras di daratan Tianhuang akan berkumpul di pertemuan 10.000 perlombaan ini. Ini jelas merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota Pingyang. Tubuh utama Martial Dao yang berada di pengasingan di kamarnya merasakan sesuatu dan membuka matanya dari kegelapan. Dalam sekejap, dia melayang turun dari tempat tidurnya dan mendorong pintu terbuka. Tak lama, sosok anggun muncul di langit kota Pingyang. Wanita itu sangat cantik dan memiliki sosok ramping. Dia berdiri di udara dan melihat tubuh utama Martial Dao di bawah dengan ekspresi yang bertentangan. Wanita itu adalah raksasa Yu yang bergegas dari puncak etiril. Apakah ada sesuatu? Tubuh utama Martial Dao bertanya dengan acuh tak acuh. Raksasa Yu menceritakan berita tentang 10.000 Racemit. Oh, tubuh utama Martial Dao menjawab dengan santai.
Raksasa Yu mengepalkan tinjunya sedikit. Bela diri sunyi, umat manusia sudah mulai sujud. Setelah 10.000 ras bertemu, situasi di daratan Tianhuang pasti akan berubah dan umat manusia sekali lagi akan turun ke dasar 10.000 ras. Tidak peduli seberapa besar kamu menjadi monster yang menjelma dan seberapa tak terkalahkannya kamu di antara rekan-rekanmu, kamu tidak akan bisa bertahan melawan leluhur dan kaisar. Kamu tidak bisa menyelamatkan umat manusia sendirian. Tubuh utama Martial Dao tidak tergerak dan bertanya dengan ekspresi tidak berubah, jadi. Oleh karena itu, saya bisa memberi Anda kesempatan. Raksasa Yu berkata, saya tidak perlu Anda tunduk kepada saya. Selama Anda bersedia untuk bergabung dengan ras raksasa, saya dapat membuat keputusan sehingga ras raksasa tidak akan membahayakan hidup Anda atau siapapun yang berhubungan dengan Anda. Tubuh utama Martial Dao tersenyum mengejek. Kembalilah, kamu tidak perlu menjaga Ethereal Peak lagi. Namun, kamu harus ingat untuk tidak mengungkapkan apapun tentangku. Tidak ada yang akan menargetkan Ethereal Peak sekarang karena 10.000 Rachemit sedang berlangsung, tidak ada gunanya raksasa Yu terus menjaga puncak Ethereal. Dengan mengatakan itu, tubuh utama Martial Dao berbalik untuk kembali ke kamarnya. Anda, raksasa Yu mencengkeram tinjunya dengan ekspresi marah. Selama bertahun-tahun, dia telah berusaha untuk menantang tubuh utama Martial Dao. Namun, setiap kali dia mengeluarkan tantangan setelah dia melakukan terobosan atau kekuatan tempurnya meningkat, dia akan ditekan dengan sangat tragis. 20 tahun yang lalu, dia sudah menerobos dan menjadi leluhur setengah bela diri. Dia datang untuk menantang tubuh utama Martial Dao dengan percaya diri tetapi masih ditekan tanpa ampun. Raksasa Yu memiliki perasaan yang bertentangan terhadap tubuh utama Martial Dao. Di lubuk hatinya, dia bahkan tidak bisa memaksa dirinya untuk membenci tubuh utama Martial Dao. Ketika dia tahu bahwa 6 ras primordial telah mulai menyerang sekte dan faksi utama, pikiran pertamanya adalah menggunakan identitasnya untuk melindungi tubuh utama Martial Dao. Dia benar-benar menerima begitu saja niat baikku. Raksasa Yu mengutuk dengan marah, aku ingin melihat bagaimana kamu akan datang dan memohon padaku setelah 10.000 Rachemit.